Halo saudara dan teman-teman sekalian, saya Graciela Erimanasai dari kelas 10 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan salah satu aktivitas olahraga, yaitu berenang gaya kupu-kupu. Pertama, gaya renang kupu-kupu atau butterfly stroke adalah gaya renang yang dilakukan dengan kedua lengan secara bersamaan mengayuh bergerak ke depan. Gaya renang kupu-kupu merupakan salah satu variasi dari gaya dada. Terdapat 4 teknik gerakan renang gaya kupu-kupu, yaitu gerakan tangan, gerakan kaki, posisi tubuh, dan pernapasan. Teknik pertama yang akan saya bahas adalah teknik tangan, yaitu pertama, kedua tangan direntangkan di depan tubuh. Kedua, saat akan menggerakkan tangan, posisi tangan harus selebar bahu dengan posisi siku ditekuk dan lebih tinggi dibandingkan tangan. Ketiga, tangan digerakkan ke bawah dan diputar keluar sehingga membentuk huruf Y di depan tubuh. Siku harus diusahakan agar lebih tinggi dibandingkan tangan. Setelah itu, putar tangan ke atas dan ke belakang. Usahakan untuk tidak menurunkan pinggul agar tubuh tetap dekat dengan air. Yang kedua adalah gerakan kaki. Tendangan atau gerakan kaki dalam gaya kupu-kupu harus dilakukan dari pinggul. Semakin kuat kaki mendorong, maka tubuh akan bergerak dengan lebih cepat. Gerakan kaki juga harus dilakukan berbarengan dengan gerakan tangan saat masuk ke dalam air. Selanjutnya, posisi lutut kaki haruslah ditekuk sedikit. Dan gerakan kaki pada gaya kupu-kupu hampir sama dengan gerakan kaki gaya bebas, yaitu bergerak naik turun secara vertikal. Perbedaan antara gerakan kaki renang gaya kupu-kupu dengan gaya bebas adalah tendangan kaki pada gaya kupu-kupu naik turun dan dilakukan secara bersama-sama dan simetris antara kaki kanan dan kaki kiri. Sedangkan pada gaya bebas dilakukan dengan cara naik turun secara bergantian antara kaki kanan dengan kaki kiri. Yang ketiga yang akan saya bahas adalah posisi tubuh saat melakukan renang gaya kupu-kupu. Saat kepala berada di dalam air, bagian pinggul akan terangkat ke atas dan posisi dagu berada di permukaan air. Namun, jika kepala berada di permukaan air, maka posisi pinggul akan turun ke bawah. Hal ini menimbulkan kesan seperti membentuk gelombang. Posisi dada menghadap ke permukaan air. Berikut adalah gambar dari gerakan renang gaya kupu-kupu. Selanjutnya ada juga video tutorial dari gaya renang kupu-kupu. The most important thing is the way you move in the water, the way you feel the water. Butterfly is a feeling way of swimming, if that makes sense. The first thing that is very important is that you're very flexible in your chest area, so that that your chest is able to do this movement. That's like the biggest, most important thing in butterfly. Afterwards, it's very important that you know where to breathe. Third most important thing is your stroke, the way you enter the water with your hands, so you grab the most water. The fourth thing I would say is your kick, that your 2 butterfly kicks comes at the right time. So the first kick on the beginning of the stroke and the second kick in the end of the stroke. The fifth most important thing is probably your breathing, because if you don't breathe in a relaxed, proper way, it will affect the rest of your body. So if you breathe like this, it affects the rest of your body, but if you breathe in a relaxed way, it also affects your body in a positive way. I don't really have a name for my exercises. The first exercise is a kind of a sculling exercise where I'm very focused on this part where I rotate my upper body, my chest area. I do this dolphin movement with my chest area, and at the same time when I go down my hands follow, but when I go up I press on the water like this.
So I feel the water on my forearms and on top of my arms, because that's actually, you can actually use that in butterfly. It's not only this way, it's also that way. That can make you go forward. The second exercise is also like a dolphin exercise. You lay with your arms by your side and you just do a dolphin movement in the water, but your head or the top of your head is not allowed to come underwater. It's quite difficult, but you know, it's really good. Another exercise is an exercise that I'm calling the basketball exercise. You lay in the water with your arms by your side and you do this very stiff up and down movement with your body, and then you go into swimming. If I can say a fourth one, it's because the two of them are kind of the same. The fourth one is normal butterfly swimming. You take one stroke, you dive under, you do 3 or 4 kicks, and you come up and take a stroke again. And then you continue like that. I've always been told that butterfly is just my natural way of movement. I move natural in the butterfly exercises and butterfly swimming, and it's just very natural to me. I've always been told that I'm a fast learner, much more natural than freestyle. Many people think that freestyle is so easy and so natural to swim, but for me, butterfly is more suited for me. My biggest butterfly achievement is definitely my win in 2014 at European Championships. Not only because I won, but because I beat my biggest rival. Everything was just smooth and happy. So that was just a memory that I will never forget. Setelah mempelajari teknik gerakan renang gaya kupu-kupu, kita juga perlu mengetahui manfaat-manfaat dari berenang bagi tubuh dan mental. Pertama, manfaat renang bagi tubuh, yaitu menjaga kesehatan jantung. Karena olahraga ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dalam tubuh yang dikarenakan oleh peningkatan detak jantung saat berenang. Yang kedua adalah menurunkan berat badan. Saat berenang, seluruh tubuh akan bergerak dan dengan begitu, berenang dapat membakar kalori. Menurut suatu artikel, berenang selama 1 jam dapat membakar sekitar 500-650 kalori. Yang ketiga adalah membangun massa otot. Hal ini dikarenakan oleh pada saat berenang, otot tubuh akan mendorong tekanan air yang berat. Oleh sebab itu, berenang dapat membantu membangun massa otot dan dapat melenturkan tubuh. Selanjutnya adalah berenang dapat meningkatkan kualitas tidur. Menurut sebuah studi yang meneliti seorang penderita insomnia, dikatakan bahwa berenang dapat meningkatkan kualitas tidur seseorang. Tidak hanya ini, masih banyak manfaat berenang bagi tubuh dan bagi kesehatan yang lainnya. Selain bagi tubuh, berenang juga memiliki manfaat bagi kesehatan mental. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan mood dan menghilangkan stres. Karena bahkan hanya pada saat menyentuh air, hati akan terasa lebih tenang. Selain itu, otot-otot akan menjadi lebih rileks dan akan mengalami peregangan. Hal yang dapat saya pelajari adalah cara melakukan renang gaya kupu-kupu dengan detail dan jelas. Saya juga banyak belajar mengenai manfaat dari renang. Dari materi ini, saya memiliki refleksi yaitu, saya harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan sumber utama air dan hikmat pada manusia, sehingga manusia dapat menciptakan aktivitas olahraga yang memiliki gerakan yang bervariasi. Saya juga harus bisa berusaha untuk melakukan olahraga renang dengan rutin, karena memiliki manfaat yang positif dan menyehatkan tubuh serta mental. Jadi baru saja saya telah menjelaskan materi tentang olahraga renang gaya kupu-kupu. Sekian dari saya, and thank you for watching.